Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Danarto Agung dalam Tetesing Sabdo. Untuk renungan mingguan kali ini saya ambilkan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13 yang merupakan bacaan Injil hari Minggu biasa ke-15 tanggal 11 Juli 2021. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, bacaan Injil hari Minggu ini masih melanjutkan bacaan Injil harian tentang sebuah penyelenggaraan Tuhan dalam hidup bagi para pewarta sabda, bagi para pewarta kabar gembira. Kali ini Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk menjadi pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang kerasukan setan, bagi mereka yang sedang sakit. Kedatangan para muridnya merupakan suatu kabar gembira karena mereka disembuhkan. Dan itulah yang kemudian menjadi sebuah tanda kebahagiaan hadirnya kerajaan Allah, di mana setiap orang mengalami suasana gembira, mengalami suasana bahagia. Disitulah kerajaan Allah hadir. Di sisi lain, selain mengutus para muridnya sebagai pembawa kabar gembira, Yesus pun juga mengajar para muridnya tentang sebuah penyelenggaraan ilahi. Mereka diminta hanya membawa tongkat dan baju yang mereka pakai. Tidak boleh membawa bekal, tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa baju pengganti. Padahal perutusan itu tidak sehari, tapi mungkin berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, atau bisa jadi berbulan-bulan juga. Dan di situ sebetulnya Yesus mau mengajarkan bagaimana Allah itu menyelenggarakan, menyiapkan apa yang mereka butuhkan selama menjadi pewarta sabda gembira. Selama mereka menjalankan tugas, Allah mencukupkan apa yang mereka perlukan. Tempat tinggal ada, disediakan oleh orang yang bersuka cita akan kehadiran mereka. Makanan ada, disediakan juga oleh orang-orang yang peduli akan karya-karya mereka. Dan inilah suatu penyelenggaraan ilahi yang menjadi sebuah reward bagi para pewarta sabda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini kita bisa berefleksi bagaimana kita sebagai murid Yesus pun juga ikut menikmati penyelenggaraan ilahi sebagai para pewarta sabda. Kita diajak untuk mewartakan sabda Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kita. Namun seringkali kita justru lebih risau dan khawatir akan suatu kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki,
akan suatu keperluan-keperluan yang ingin kita punyai. Kalau mau berpasrah menurut Injil hari ini, sebetulnya kita diajak untuk berani memasrahkan kehendak, memasrahkan penyelenggaraan kepada Tuhan, supaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Seperti bacaan hari ini dan juga seperti doa Bapa kami yang sering kita doakan. Berikanlah kami rezeki secukupnya hari ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat melanjutkan pewartaan sabda, kabar gembira dengan perkataan dan perbuatan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan jangan pernah khawatir akan segala keperluan dan kebutuhan yang kita perlukan. Pasti itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan berkah dalam.